Kitab suci Perjanjian Baru dibuka dengan Injil Matius. Dan Injil Matius dibuka dengan silsilah Yesus Kristus. Artinya apa? Silsilah Yesus Kristus mengawali seluruh kitab suci Perjanjian Baru. Waktu kita belajar kitab suci Perjanjian Lama, kita juga tahu bahwa kitab suci Perjanjian Lama dibuka dengan kitab Kejadian. Dan kitab Kejadian dibuka dengan kitab Kejadian bab 1. Dan kitab Kejadian bab 1 dibuka dengan kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 merupakan fondamen seluruh bangunan kitab suci yang isinya adalah revelasi tentang Allah Tritunggal. Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah Allah Bapa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu adalah Allah Roh Kudus. Dan ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan firman Allah itu adalah Yesus yang menjadi manusia. Firman menjadi manusia, yang itu adalah Yesus. Dan Yesus itu sendiri adalah terang. Jadi ayat ketiga merupakan revelasi secara implisit tentang Allah Putra. Kitab Kejadian dibuka dengan revelasi tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan revelasi inilah yang kemudian oleh gereja diformulasikan dengan satu bentuk tradisi yang kita warisi dan sangat akrab dengan kita, yaitu tradisi membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah tradisi yang kita warisi dari gereja, yang adalah bentuk penyadaran di dalam hidup kita secara konkret sehari-hari tentang penghayatan hidup kita di hadirat Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan itu sangat cocok karena memang iman kita itu berdasarkan kitab suci. Dan kitab suci dibuka fondamennya yang pertama kali adalah revelasi tentang Allah Tritunggal. Itu Perjanjian Lama. Nah sekarang Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dibuka dengan Injil Matius, dan Injil Matius dibuka dengan silsilah Yesus Kristus. Dan silsilah Yesus Kristus ini mau menunjukkan bagaimana rentetan benang merah dari Perjanjian Lama menuju kepada Perjanjian Baru yang merupakan aktualisasi pemenuhan dari revelasi tentang Allah Tritunggal itu secara eksplisit dalam pribadi Yesus. Jadi Allah Putra itu menjelma menjadi manusia, dan rentetannya perjalanan dari Perjanjian Lama ke dalam Perjanjian Baru dinyatakan di dalam pembukaan kitab suci Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Ini dia bunyi ayat 1 sampai dengan ayat 6a. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Silakan lihat di slide. Di situ ada kata-kata yang dicetak dengan warna merah dan ada kata-kata yang dicetak dengan warna hijau. Itu adalah
nama orang. Yang merah itu adalah nama laki-laki. Yang hijau itu adalah nama perempuan. Merahnya banyak sekali, hijaunya hanya 3. Ada Tamar, Rahab, dan Rut. Sementara merahnya banyak betul. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, dan Isai. Mari kita lanjut bagian kedua, ayat 6b sampai dengan ayat 11. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manase. Manase memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sekali lagi di sini ada warna merah dan ada warna hijau. Warna hijaunya hanya 1, sedangkan warna merahnya banyak sekali. Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manase, Amon, Yosia. Di dalam bagian kedua ini hanya ada 1 perempuan dan namanya pun tidak disebutkan. Daud punya anak bernama Salomo, itu ternyata bukan dari istrinya sendiri, tetapi dari istri orang lain. Mari kita lanjutkan ayat 12 sampai dengan ayat 17, yaitu ayat terakhir. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Elyakim. Elyakim memperanakkan Asor. Asor memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Akhim. Akhim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Lalu ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Nama-nama yang dicetak dengan warna merah banyak. Dan ada 1 hijau. Ayat 17 ini merupakan kesimpulan. Dan kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bahwa Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama dari Abraham sampai Daud, bagian kedua dari Daud sampai pembuangan Babel, dan bagian ketiga dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Nah, ini bagian yang pertama ya. Bagian pertama Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, dan Daud. Itu bagian pertama. Nah, ini bagian kedua, 14 keturunan juga, mulai dari Salomo, kemudian Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manase, Amon, lalu Yosia, dan di bawah
Yakim. Yakim ini biasanya disebut juga El-Yakim. Dan ini yang bagian ketiga, Yekonya, Shealtiel, Zerubabel, Abihud, El-Yakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, dan Yesus, 14 keturunan. Mari sekarang kita lihat 3 bagian dalam silsilah Yesus ini. Dari Abraham hingga Daud muncul figur para bapak bangsa. Tadi kita sudah lihat ya, ada Abraham, Ishak, Yakub. Itu adalah figur-figur para bapak bangsa. Lalu dari Daud hingga pembuangan Babel itu muncul figur para raja. Dan bagian yang ketiga, dari pembuangan Babel hingga Kristus muncul nanti figur-figur yang tidak dikenal namanya, memang ada di dalam kitab suci, tapi nama itu bukan orang yang disebutkan di dalam teks ini, di dalam silsilah ini. Di bagian pertama, inilah bapak-bapak bangsa, Abraham, Ishak, dan Yakub yang diberi warna merah ini. Lalu di bagian kedua, ini adalah figur raja-raja semua ini, dari Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manase, Amon, Yosia, Yoyakim atau El-Yakim. Ini semua adalah raja-raja Yehuda, ya, raja-raja kerajaan selatan sesudah Salomo. Ketika Salomo itu masih satu kerajaan ya, utara dan selatan jadi satu. Tetapi sesudah Salomo, kerajaan pecah menjadi 2. Dan inilah semuanya mulai dari Rehabeam sampai Yoyakim atau El-Yakim, ini adalah raja-raja kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Lalu bagian ketiga muncul pribadi-pribadi yang tidak dikenal. Ini yang diberi warna merah inilah yang tidak dikenal. Abihud, El-Yakim, Atsor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, dan Yakub. Ini tidak dikenal. Kalau kita lihat Yakub, kita tahu Yakub itu adalah anaknya Ishak, tetapi di dalam silsilah ini Yakub yang di sini kita tidak tahu siapa itu. Inilah makanya disebut pribadi-pribadi yang tidak dikenal. Di dalam bagian ketiga ini yang dikenal hanya ini Zekonya adalah raja ya, dia disebut sebagai Yoyakin biasanya. Lalu Shealtiel dan Zerubabel. Ini nama-nama orang yang dikenal. Zerubabel itu termasuk salah seorang yang dibuang ke Babel dan kembali lagi. Lalu Yusuf ini juga dikenal. Yusuf, suami Maria, itu dikenal. Yesus juga dikenal. Jadi di dalam bagian ketiga ini praktis nama pribadi yang tidak dikenal. Ada 9. Yang dikenal hanya 5 saja. Bagian pertama ada nama-nama bapak-bapak bangsa. Bagian kedua nama raja-raja, dan bagian ketiga nama-nama orang-orang yang tidak dikenal. Di bagian pertama sebenarnya muncul nama-nama perempuan-perempuan, Tamar, Rahab, dan Ruth. Di bagian kedua istri Uria. Dari Abraham ke Daud muncul para bapak bangsa. Silsilah ini dimulai dengan kata-kata Abraham memperanakkan Ishak. Kita tahu bahwa anaknya Abraham bukan hanya Ishak ya, ada Ismail. Dan mengapa Ismail tidak disebut? Ismail itu adalah anak yang lahir lebih dulu, meskipun dia lahir dari bundiknya Sarah, dia lahir dari Hagar, tapi dia lebih tua, malah dia menderita pengusiran ya. Dan di sini di dalam silsilah ini tidak disebut. Kemudian Ishak memperanakkan Yakub. Kita tahu bahwa selain Yakub ada anak yang lain kan, namanya adalah Esau. Dan kita tahu bahwa Esau ini sebenarnya lebih tulus ya. Esau tetapi tidak disebut. Esau ini juga lebih tua, lebih kakak. Dia adalah anak sulung. Memang
kepribadiannya agak kasar ya, karena dia suka berburu. Tapi lebih jujur ketimbang Yakub yang licik. Kita tahu Yakub ini pernah menipu ayahnya sendiri dengan bantuan mamanya Ribka, yaitu mencuri hak kesulungan dari Esau. Kita tahu ya kisahnya, bisa dibaca di kitab Kejadian. Lalu Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yakub itu anaknya berapa? Anaknya 12. Yehuda itu anak yang keempat. Anak yang pertama adalah Ruben. Nah, kenapa tidak disebut yang lain? Bahkan kalau kita baca kitab Kejadian mulai dari bab 37, kita tahu bahwa Yusuf ini adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Lalu karena paling dikasihi, Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf diutus untuk mengunjungi saudara-saudaranya ini yang sedang menggembalakan ternak, Yusuf ditangkap, kemudian dilucuti jubahnya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Setelah masuk dalam sumur, mereka makan. Bayangkan, saudara-saudaranya ini kurang ajar. Lalu Yehuda itu usul, kenapa kita jangan bunuh dia lah, kita jual saja. Nah, saudara-saudaranya mengikuti usulan Yehuda ini dan mengambil Yusuf dari sumur, kemudian dijual kepada orang-orang, pada pedagang Ismail. Lalu dibawa ke Mesir, dan di Mesir dijadikan sebagai budak. Tetapi Allah menyertai Yusuf, dan Yusuf ini di Mesir justru menjadi orang besar dan bisa menyelamatkan Mesir dari bahaya kelaparan. Bahkan saudara-saudaranya pun yang kelaparan datang kepada Yusuf di Mesir ini. Dan Yusuf tahu, lalu Yusuf mencobai mereka. Kalian pasti para pengintai. Lalu mereka bilang, bukan, kami bukan pengintai. Kami ini saudara dari satu bapa. Kami ber-12, tapi yang satu sudah meninggal. Maka Yusuf mulai mengerti itu yang dimaksud yang meninggal itu adalah saya. Yusuf tahu itu, kemudian Yusuf menerima mereka. Akhirnya meskipun melalui dinamika yang agak menegangkan, akhirnya Yusuf menerima mereka, merangkul mereka dan tangis-tangisan. Kejadian bab 45 ayat 4 sampai 5. Ini mistik ya. Jadi 45. Kejadian bab 45 ayat 4 sampai 5. 45. Ini angka mistik. Perlu kita hafalkan dan perlu kita hidupi. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Lihat, Yusuf masih ingat bagaimana dia dijual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat betapa mulia hati Yusuf ini. Luar biasa dia. Dia sudah disakiti, dibenci oleh saudara-saudaranya, dikeluarkan dari keluarganya, dan dijual, memberi keuntungan finansial pada saudara-saudaranya itu, dan dia dijadikan budak di tanah asing, dikeluarkan dari kenyamanan, dari kemapanan, dari kepastian, dari perlindungan di dalam keluarganya, keluar dan di tempat yang tidak pasti, yang jaminannya tidak jelas. Betapa mulianya dia. Ketika saudara-saudaranya datang dan kelaparan, diterima. Kalau saya yang diperlakukan seperti Yusuf ini,
pasti hati saya sudah mengeras dan muncul dendam membara di dalam hati saya, dan saya berkata, awas kalau tiba gilirannya saya punya waktu untuk membalas, hati-hati kau, mati kau semua. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Justru Yusuf mengatakan, jangan cemas, karena kamu telah menjual aku ke sini. Lihat betapa mulianya hati Yusuf ini di hadapan saudara-saudaranya. Tetapi lihat di dalam silsilah ini, Yusuf malahan tidak disebut. Yang dimasukkan di dalam silsilah ini justru Yehuda. Dan Yehuda inilah yang punya ide untuk menjual Yusuf ini. Dan Yehuda yang memiliki kepribadian seperti itu, ternyata justru malah masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Dan kalau kita baca lebih lanjut, jadi Yehuda inilah yang punya ide untuk menjual Yusuf, yang adalah saudaranya sendiri. Dan kalau kita baca di kitab Kejadian bab ini, bab 38, silakan saudara baca. Oh, jangan dibaca. Jangan dibaca ya, karena isinya ngeri. Jangan dibaca. Itu kalau saya bilang jangan dibaca, malah dicari-cari untuk dibaca nanti. Kalau dibaca di situ, nanti kita tahu bahwa Yehuda ini tidur dengan pelacur, dan pelacur itu adalah menantunya sendiri yang menyamar menjadi pelacur. Ceritanya, dinamikanya bagus. Silahkan baca. Oh, jangan dibaca, maaf. Tetapi Yehuda yang seperti itu justru masuk di dalam silsilah Yesus. Artinya apa? Artinya di dalam silsilah Yesus Kristus menurut Injil Matius ini, kalau kita lihat tentang bapak-bapak bangsa, kisah bapak-bapak bangsa ini, di mana orang-orang terbaik justru tidak masuk di dalam silsilah ini. Malahan orang-orang yang memiliki catatan yang track record atau sejarah yang suram, yang kelam, yang hitam, justru masuk di dalam silsilah ini. Maka kita bisa mengambil inspirasi, kesimpulan bahwa Tuhan menggunakan orang-orang yang tidak tergolong yang terbaik. Bukan orang-orang yang tergolong terhormat, bukan orang-orang yang tergolong suci atau hebat-hebat, tapi orang-orang biasa, bahkan maksudnya orang-orang yang rapuh ya, yang hidupnya rapuh, yang memiliki sejarah yang tidak lurus, hidupnya bengkok-bengkok. Tapi Tuhan menggunakan untuk karya besarnya, masuk di dalam sejarah kedatangan Yesus. Tuhan berkarya tanpa dipengaruhi oleh jasa manusia. Tuhan tidak tergantung pada hebatnya atau kuatnya kontribusi manusia. Kehendak dan rahmat-Nya lepas bebas, tidak terikat dan tidak terduga oleh cara pikir manusia. Tuhan bebas melaksanakan rencananya tanpa bisa diprediksi oleh cara pikir duniawi, cara pikir manusiawi. Dia gunakan orang-orang seturut kehendaknya, dan dia sempurnakan apa yang tidak sempurna. Dia bisa menggunakan sarana apa saja untuk melakukan rencana dan kehendaknya. Mari sekarang kita lihat bagian yang kedua, yaitu dari Daud ke pembuangan Babel. Dan di situ muncul para raja. Ada 14 raja Yehuda di dalam daftar itu, dari Daud sampai ke pembuangan Babel.
Dari 14 raja ini, hanya 2 yang setia kepada Tuhan, yaitu Hizkia dan Yosia. 2 raja ini melakukan reformasi di dalam ibadat. Mengapa? Karena para raja yang berkuasa di Yehuda itu jatuh ke penyembahan berhala. Mereka mendirikan rumah-rumah ibadat kepada dewa-dewa di langit, kepada Asitoret, kepada Baal. Mengapa? Karena dipengaruhi oleh bangsa-bangsa sekitarnya dan juga istri-istri mereka yang diambil dari bangsa-bangsa sekitarnya. Termasuk Salomo itu juga jatuh karena penyembahan berhala yang dipelopori atau diinisiasi oleh istri-istrinya. Hizkia dan Yosia melakukan reformasi ini, kembali beribadat pada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sedangkan lainnya itu penyembah berhala, ada juga yang pembunuh, ada yang haus kuasa, ada yang punya banyak selir, ada yang suka pesta pora. Kalau kita buka Salomo, itu berapa istrinya? Istrinya berapa? 700. Gundiknya berapa? 300. Jadi seluruhnya berapa? 1000. Bayangkan 1000 punya Salomo. Kalau nggak percaya, buka. Ayo, sekarang dibuka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja bab 11 ayat 3. 1 Raja-Raja bab 11 ayat 3. Mari kita baca 1, 2, 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Lihat ini, Salomo. Hanya 2 raja yang bagus. Daud sendiri adalah pribadi yang rumit, kombinasi antara kekudusan tetapi juga kedosaan. Kita tahu kisahnya ya, kisah Daud, karena kisah itu kisah yang sangat terkenal. Daud itu mengambil istri dari Uria ya. Uria itu adalah tentaranya sendiri yang sedang berada di medan perang. Daud tidak keluar, tidak pergi ke medan perang, malah dia jalan-jalan di Sotoh. Nah, ketika di Sotoh, tahu Sotoh ya? Sotoh itu rumah bagian atas, lalu ya di atas, lalu jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, lihat di kali ada orang mandi, dan dia tertarik, terpikat dengan orang mandi itu, lalu disuruh memanggilnya. Dan malam itu mereka tidak tidur. Seandainya tidur, maka tidak terjadi apa-apa. Nah, karena mereka tidak tidur, maka terjadilah apa-apa. Istri Uria ini mengandung. Nah, karena mengandung, ini Daud masuk ke dalam dosa. Karena 10 perintah Allah menyatakan jangan berzinah. Berzinah itu artinya orang yang sudah punya wanita yang sudah punya suami lalu dizinai, ya itu berzinah. Tapi kalau wanitanya tidak punya suami itu bebas. Nah, ini sudah punya suami, suaminya adalah Uria dan Daud bercampur dengan dia, maka dia masuk dalam zina. Tetapi Daud ingin membebaskan dari peristiwa ini dengan cara konspirasi. Caranya konspirasi adalah meminta Uria pulang dan berlibur, cuti ke rumah, diundang di istana, lalu diberitahu, cuci mukamu, basuh kakimu, dan kamu sekarang pulang. Tapi rupanya Uria tidak pulang, dia tinggal di istana dengan karyawan-karyawan yang lain, mungkin tidur di rumah satpam di depan sana. Lalu
Daud diberitahu bahwa Uria tidak pulang, maka Daud katakan, ya baik kalau begitu, nanti malam, nanti sore kamu datang, lalu kita makan-makan ya. Jadi Uria dikasih mabuk, dikasih moke ya kali ya. Tandanya di soke sana dikasih BM bakar menyala kali ya. Mabuk, tetapi ketika mabuk diharapkan dia pulang, ternyata tidak pulang juga. Akhirnya Daud punya ide lagi, dibuatkan surat untuk kembali ke medan perang, dan surat itu ada diberikan pada panglima perang dan katakan bahwa Uria di tempat yang paling berbahaya, musuh yang paling berbahaya, tempatkan dia di paling depan, dan ketika musuh menyergap kalian mundur. Dan panglimanya itu taat, dan akhirnya Uria mati di tangan lawan. Itu Daud. Lalu Daud merasa aman untuk ngambil Batseba sebagai istrinya, karena Batseba sekarang bebas, sudah janda, tidak terikat lagi dengan perkawinan. Dan tidak ada yang tahu, karena seolah-olah Uria mati di tangan lawan, di tangan musuh, padahal otaknya dia. Tapi Tuhan tahu, dan Tuhan datang melalui Nabi Nathan. Nathan katakan, saya mau cerita, silahkan cerita. Lalu cerita begini, ada seorang kaya raya yang punya ternak banyak sekali. Lalu ada satu janda miskin yang punya satu kambing betina. Kambing betina itu disayang, seolah-olah seperti anak perempuannya sendiri, makan dari piringnya, makan dari pangkuannya. Lalu suatu saat si kaya ini punya tamu dan ingin menjamu tamunya itu, tetapi dia merasa sayang untuk mengambil salah satu dari ternaknya yang banyak itu. Malahan dia ngambil dari punyanya janda yang miskin itu. Diambil disembelih untuk menjamu tamu. Lalu Daud mukanya merah dan marah. Dia katakan, demi Allah yang hidup, orang itu harus mati karena dia sudah berbuat tidak adil. Dan dia harus membayar 4 kali lipat dari apa yang diambilnya, yang dirugikan. Lalu Nathan katakan apa? Engkaulah orang itu. Engkaulah orang itu. Allah telah memberikan tahta tuanmu kepadamu, istri-istrinya diberikan juga kepadamu, dan kekayaannya juga diberikan kepadamu. Dan kalau masih kurang ini dan itu, pasti Allah akan menambahkannya kepadamu. Tetapi baru saja engkau melakukan yang buruk, yang jahat. Uria itu kau bunuh untuk mengambil istrinya. Maka sekarang dengarkan, hai keluarga Daud, pedang tidak akan pernah lepas dari keluargamu. Jadi anak-anaknya nanti akan saling membunuh dengan pedang. Mengapa? Karena engkau sudah membunuh Uria dengan menggunakan pedang musuh. Anak-anakmu akan saling membunuh dengan pedangnya sendiri. Dan karena engkau telah meniduri istrinya di malam hari, maka nanti istri-istrimu akan ditiduri orang pada siang hari. Dan itu nanti terjadi betul. Istri-istri Daud ditiduri anaknya sendiri pada siang hari di depan umum, dilihat orang. Dan anak-anaknya nanti akan saling membunuh untuk memperebutkan kekuasaan. Dan juga sakit hati. Dan lihat Daud yang seperti itu ternyata masuk di dalam silsilah ini. Ini dia figur-figur di dalam bagian kedua ini. Kalau mau yang baik hanya 2, yaitu Hizkia dan Yosia, yang hijau itu. Ini yang sudah saya ceritakan tadi tentang Daudnya, yang merancang kematian Uria, suami Batseba binti Eliam, supaya Daud menikahi Batseba. Kita bisa baca kisahnya itu di 2 Samuel bab 11. 2 Samuel bab 11. Dan ia melakukan rekayasa politik untuk menyingkirkan para musuhnya. Kalau kita baca kisah Daud di kitab Samuel, itu memang banyak orang yang memusuhi Daud. Dan Daud seolah-olah sangat
tulus hatinya, tetapi kalau kita baca dengan teliti, ada semacam rencana atau keinginan untuk membasmi orang-orang yang memusuhi atau yang menjadi saingan politiknya. Dan nanti akan ketika menjelang matinya, Daud mewariskan itu pada Salomo anaknya, untuk hati-hati dan untuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menyingkirkan musuh-musuh. Tetapi kalau kita baca kitab Mazmur, Daud ini juga seorang pemusik. Kita bisa baca di kitab Samuel juga bahwa Daud ini menjadi orang yang diundang oleh Saul, raja yang mengalami masa tuanya, mengalami kebingungan itu, untuk main kecapi. Dan ketika main kecapi, maka raja itu menjadi tenang, tidak galau lagi. Dan rupanya Daud bukan hanya main kecapi saja, dia juga mengarang mazmur, menulis mazmurnya banyak ya. Pengarang mazmur yang kita doakan dan kita daraskan dalam grevir dan dalam setiap perayaan Ekaristi. Mazmurnya banyak loh. Kalau kita baca kitab Mazmur nanti akan ketemu Mazmur Daud, untuk Daud dan sebagainya. Kita bisa lihat contohnya, misalnya Mazmur 4 ini sudah ada, Mazmur 3 juga, Mazmur Daud, Mazmur 3 itu. Mazmur 5 itu juga Mazmur Daud, Mazmur 7 itu juga menyebutkan Daud. Jadi lihat bahwa Daud ini pribadi yang unik, kombinasi antara keberdosaan tapi juga kekudusan. Nah, kita bisa baca di 2 Samuel 12 ayat 7 dan seterusnya bagaimana Daud diperingatkan oleh Nathan tadi, yang katakan, engkaulah orang itu. Kita baca di 2 Samuel 12 ayat 7 dan seterusnya. Kita sampai jam berapa? Jam 9 lewat seperempat ya. Kalau ya, angkat tangan. 9 lewat seperempat ya. Oke. Jadi masih ada 2 menit lagi. Sisanya nanti kita lanjutkan Jumat depan. Dari pembuangan Babel ke Kristus ada figur-figur yang tidak dikenal. Hanya 4 pribadi atau 5 ya. 5 pribadi tadi kita lihat. Kalau disebut dengan Yesus ada 5. 5 pribadi yang dikenal dan disebutkan dalam kitab-kitab lain sebagai orang yang dimaksudkan 2 di awal, yaitu Syaltiel dan Zerubabel. Itu adalah tokoh-tokoh pembuangan atau tokoh-tokoh pasca pembuangan Babel. Dan 2 di akhir, yaitu Yusuf dan Maria. Kita sangat kenal dengan baik Yusuf dan Maria ini. Suster-suster PIC menjadikan Yusuf sebagai pelindung mereka. Karena mereka merayakan Clara Pei ya. Dan Maria itu pelindung semua orang beriman. Kita semua berlindung pada Maria. Para suster juga menggunakan nama-nama Maria ini. Lainnya itu tidak diketahui peran pentingnya dan untuk apa masuk dalam silsilah ini. Dan ini juga menunjukkan rencana dan rahmat Allah yang tidak terduga. Ia melaksanakan rencananya juga melalui pribadi-pribadi yang tidak dikenal. Melalui orang-orang yang dianggap tidak penting atau orang-orang yang dilupakan. Kalau kita tidak dikenal orang, dianggap tidak penting, silsilah ini menunjukkan bahwa Allah akan tetap menggunakan orang-orang yang tidak dicatat, yang tidak dikenal, yang tidak penting, yang dilupakan orang, akan tetap digunakan. Yusuf saja yang hebat begitu, jasanya besar, tidak masuk. Malah yang nakal seperti Yehuda masuk. Atau kalau misalnya kita dilupakan, tidak dicatat, tidak diingat, Allah
tetap melakukan karya besarnya tanpa tergantung pada orang-orang yang terkenal, tanpa tergantung pada orang-orang yang hebat-hebat. Allah menggunakan siapa saja. Dan ini sekaligus juga menjadi inspirasi bagi kita untuk tidak mengadili orang. Kalau ada orang yang jahat, lalu kita langsung jatuhkan, kau dihukum, dikutuk oleh Allah. Allah itu berkuasa. Kekuasaan Allah itu mengatasi segala dosa dan keratuhan kita. Yang paling penting bagi kita adalah sekarang mengandalkan Allah di dalam setiap apa yang kita buat. Bukan mengandalkan kehebatan kita. Allah yang punya sumber, punya kuasa, yang mengatur sejarah, yang mengatur segala sesuatu. Kita hanyalah alat-alatnya saja. Kalau Allah berkenan menggunakan kita, kita puji. Kalau tidak, ya kita memang belum layak untuk tugas yang besar itu. Tetapi di hadapan Allah kita adalah pribadi yang sangat dihargai, sangat diangkat, sangat diterima, bahkan diampuni dosanya, dicintai, sampai Allah sendiri turun ke dunia untuk menebus kita di dalam diri Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.